Nama saya Isma, kelas 3A. Saya akan bercerita tentang kisah jin dan seorang pemuda. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang sedang berjalan di sebuah desa. Ia melihat ada beberapa orang yang membawa makanan, lalu ia ikuti. Dia sampai ke sebuah taman. Ia merasa bingung, mengapa orang-orang ini membawa makanan ke taman. Lalu orang-orang yang ia ikuti menaruh makanan itu di bawah pohon. Lalu ia berdoa kepada pohon, "Ya Tuhanku, berilah kami rezeki dan berilah kami kesehatan dan berilah kami panjang umur." Lalu pemuda itu bingung, mengapa orang itu berdoa kepada pohon. Lalu keesokan harinya orang-orang itu pergi ke taman lagi. Pemuda itu merasa penasaran. Mereka melakukan hal yang sama seperti hal yang dilakukan seperti dulu. Lalu ia merasa kebingungan. Keesokan harinya orang-orang itu masih melakukan hal yang sama. Lalu pemuda itu bingung sekali. Pemuda itu lihat tengok tangan kiri dan depan belakang. Ia sampai bertanya-tanya, mengapa orang-orang itu menyembah pohon. Lalu ia menunjuk kepada pohon sambil bercerita, sambil memanggil, "Hai, keluar kamu, tampakkan dirimu." Lalu ada yang keluar dan ada yang ketawa, "Hahaha." Lalu pemuda itu bercakap, "Ngapain kamu di sini?" Ternyata yang keluar itu jin dan orang. Lalu pemuda itu bercakap, "Pergi kamu dari sini sebelum warga-warga ini meminta pertolongan kepadamu selain Allah, dan orang-orang desa ini menjadi musyrik, bukan berdoa kepada Allah tapi kepadamu." Lalu jin itu bercakap, "Saya tidak mau, ini adalah tempat tinggal saya." Lalu pemuda itu menantang, "Baik, kita taruhan saja, tapi kamu harus melawan saya. Jika kamu kalah, kau harus pergi dari sini." Lalu jin itu berani. Iya, dia bercakap, "Iya, saya akan melakukannya." Lalu pemuda itu mengambil batu dan membacakan ayat kursi. Lalu ia lempar ke tubuh jin. Jin itu bercakap, "Ah, sakit!" Dia teriak lagi, "Ah!" Lalu pemuda itu bicara, "Makanya kamu jangan di sini, karena pergi kalau sudah menyerah." Ia mengambil batu lagi dan dia membacakan ayat kursi, lalu melemparkan batu itu. Lalu jin itu memanggil teman-temannya dan pasukannya karena dia adalah raja jin. Teman-temannya itu siap melawan pemuda itu. Dan pemuda itu pun mengambil batu lagi dan membacakan ayat kursi dan ia melemparkan ke semua jin. Jin itu pun kalah. Semua jin kalah. Lalu jin raja itu membuat salah satu permintaan untuk pemudanya, dan ia berkata sambil mendekatkan pemuda, "Saya akan memberi emas setiap pagi di bawah bantalmu, tapi saya tidak akan pergi dari sini. Bagaimana?" Lalu pemuda itu pun bicara, "Iya, baik, tapi saya lihat apakah kamu berbicara benar atau tidak." Keesokan harinya pemuda itu pun bangun tidur. Lalu ia percaya kata-kata si jin. Lalu ia buka bantalnya, ternyata benar-benar emas. Keesokan harinya ia mengharapkan emas lagi yang sangat banyak. Ia membuka bantalnya lagi, lebih banyak dari sebelumnya. Lalu ketiga harinya ia ingin melihat bantalnya, tapi tiba-tiba kosong. Pemuda itu pun merasa kesal. "Ah, kenapa saya tidak mendapatkan emas? Seharusnya kan saya mendapatkan emas." Dia dengan kesalnya pergi ke sebuah pohon yang ada jinnya. Lalu ia bicara, "Keluar kamu jin, keluar!" Lalu jin itu keluar sambil tertawa, "Hahaha." Lalu jin itu berbicara, "Ada apa? Mengapa kamu kesini lagi?" Lalu pemuda itu pun berbicara, "Kata kamu, saya
saya. Tetapi emas kali ini tidak ada. Seharusnya lebih banyak dari emas yang sebelumnya. Jin itu bicara, ya sudah, kamu mau emas kan? Lalu pemuda itu bicara, iya, emang kenapa? Lalu jin itu bicara lagi, ya udah, saya akan memberi emas jika kamu mau melawan saya. Ya sudah, mereka itu pun melawan. Pemuda itu mulai mengingat hal yang sebelumnya ia lakukan. Dia mengambil batu dan membacakan ayat kursi. Lalu ia melemparnya sekencang-kencang mungkin. Tapi jin itu tidak kena sama sekali. Lalu ia melemparnya sebanyak mungkin. Dan ia membaca ayat Al-Kausar. Terus dia lempar lagi sekencang-kencang mungkin. Tapi jin itu tidak kena sama sekali. Lalu jin itu menonjak badannya si pemuda itu. Tidak bisa, pemuda itu pun berani melawannya lagi. Tapi pemuda itu malah kalah. Lalu pemuda itu pun berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku kekuatan. Tapi ia melawannya lagi tidak bisa, karena ia ingin mendapatkannya hanya demi emas. Lalu jin itu tertawa, hahaha, saya tahu bagaimana kamu bisa kalah. Karena niat yang sebelumnya kamu ingin melawanku gara-gara kamu ingin membantu masyarakat ini agar berdoa kepada Allah, bukan kepada saya. Tapi sekarang kamu melawan saya karena emas, bukan kepada orang untuk berdoa kepada Allah. Lalu jin itu tertawa lagi, hahaha, pemuda itu menyesal. Terus pemuda itu sambil bertanya-tanya di dalam hati, mengapa saya bisa seperti ini? Mengapa? Dia berdoa kepada Allah agar dosanya diampuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Risma. Bagus sekali ceritanya ya. Coba. Ceritanya tentang jin